Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Nama saya Rama, 29 tahun, seorang teknisi yang sering ditugaskan ke pelosok. 2 bulan lalu, saya mendapat pekerjaan memperbaiki jaringan di sebuah desa kecil di lereng Gunung Kendil, sebuah gunung yang katanya jarang disebut orang karena terlalu banyak cerita aneh di sekitarnya. Saya bukan tipe yang percaya hal begituan, tapi sejak malam pertama menginjakkan kaki di desa itu, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Saya tinggal sementara di sebuah rumah panggung tua milik Pak Wiryo, kepala dusun sekaligus orang yang pertama kali mengingatkan saya agar tidak melewati jalan lama di belakang desa ketika malam tiba. Katanya, jalan itu sudah lama ditutup sejak kejadian yang tidak usah dibicarakan lagi. Kalimat itu ia ucapkan sambil tersenyum kaku, seolah menahan sesuatu. Rumah itu sederhana, berderit kalau diinjak, dengan halaman belakang yang langsung menghadap deretan pohon-pohon pinus. Angin pegunungan seharusnya menenangkan, tapi malam di sana berbeda. Sunyi, terlalu sunyi, seperti tidak ada makhluk hidup selain saya. Bahkan anjing kampung yang biasanya ribut pun tak pernah terdengar. Malam pertama, ketika saya sedang mengecek peralatan kerja, saya melihat bayangan seseorang berdiri di tepi pinus. Diam, tidak bergerak sama sekali. Awalnya saya pikir itu warga desa, tapi posturnya terlalu kurus dan ramping, seperti tubuhnya memanjang tidak wajar. Ketika saya menyalakan senter, bayangan itu menghilang begitu saja, tanpa suara langkah pergi. Paginya saya ceritakan pada Pak Wiryo. Ia hanya menunduk. Kalau malam, jangan lihat keluar terlalu lama, Mas. Kadang ada yang lewat situ, katanya pelan. Siapa? Bukan siapa, jawabnya pendek, sebelum ia mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berikutnya berjalan biasa tanpa gangguan berarti. Warga desa ramah, hanya saja mereka punya kebiasaan yang membuat saya tidak nyaman. Setiap pukul 9 malam, desa itu mendadak sepi total. Tidak ada obrolan, tidak ada lampu menyala, bahkan warung yang biasanya buka sampai larut memilih menutup lebih cepat. Seakan ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi semua orang. Pada malam keempat, listrik tiba-tiba padam. Hanya rumah saya yang gelap, rumah lainnya tetap terang. Saat saya hendak keluar untuk mengecek MCB, saya mendengar langkah pelan di halaman samping. Lambat, seperti menyeret sesuatu. Saya diam di dekat jendela. Dari celah kayu, saya melihat sosok hitam memanjang itu lagi. Kali ini lebih dekat, hanya sekitar 10 meter dari rumah. Berdiri menghadap pintu, saya menahan napas. Sosok itu tidak bergerak, hanya seperti menunggu sesuatu. Tak lama, dari kejauhan terdengar suara Pak Wiryo memanggil nama saya keras-keras. Nada suaranya seperti panik. Ketika saya kembali melihat ke halaman, sosok itu sudah tidak ada. Pak Wiryo datang dengan senter dan wajah tegang. Mas Rama, panjenengan tadi buka pintu. Enggak, Pak. Ia menelan ludah. Syukurlah. Kalau tadi buka, bisa lain ceritanya. Saya tidak paham maksudnya, tapi tatapan matanya malam itu membuat saya sadar, apapun yang berkeliaran di luar sana, warga desa sudah lama hidup berdampingan dengannya. Hanya saja, mereka memilih tidak pernah membicarakannya. Dan saya mulai curiga, ini bukan sekadar sosok hantu biasa,
ada sesuatu yang berhubungan dengan jalan lama yang dilarang itu. Sesometing yang seharusnya saya tahu sebelum terlambat. Sejak insiden malam itu, hubungan saya dengan warga desa berubah pelan-pelan. Bukan karena mereka menjauhi saya, tapi lebih kepada cara mereka melihat saya. Ada cemas yang tersirat, seolah mereka tahu saya sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat orang luar. Siang harinya, saya menyempatkan diri bertemu Bu Sari, penjaga warung kecil dekat balai desa. Wanita separuh baya itu biasanya ramah, tapi hari itu gesturnya lebih hati-hati. "Bu, semalam di rumah Pak Wiryo listriknya mati sendiri," tanya saya. Ia berhenti menata jajanan, lalu menatap saya lama. "Mas, kalau di sini mati lampu cuma di satu rumah, itu tandanya ada yang datang." Saya tersentak. "Yang datang siapa, Bu?" Ia tidak menjawab, hanya menutup toples kerupuk dengan tangan bergetar dan berkata pelan, "Mas Rama, jangan sering-sering begadang sendirian. Di sini tidak baik kalau terlalu banyak melihat malam." Kalimat itu mengganjal pikiran saya sepanjang sore. Menjelang maghrib, ketika saya mengecek jaringan di ujung desa, saya melewati persimpangan kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Jalan lama, ditutup." Aneh ya, papan itu tidak tampak tua. Seperti baru dipasang beberapa tahun terakhir. Padahal menurut cerita warga, jalan itu sudah lama terkubur sejarah. Saya menatap ke arah jalannya, lekukan tanah menurun, dikelilingi pinus yang tumbuh rapat, dan jalan setapak tipis yang seperti menghilang di telan rimbunan. Tidak terasa angker, tapi ada hawa dingin yang berbeda, dingin yang tidak berasal dari udara gunung. Saat saya sedang memperhatikan, suara Pak Wiryo terdengar dari belakang. "Mas Rama, jangan dekat-dekat situ," katanya sambil memanggil saya agar menjauh. Saya mengikuti sambil bertanya, "Sebenarnya ada apa dengan jalan ini, Pak?" Ia terdiam beberapa langkah. "Mas, tidak semua tempat boleh dilewati lagi. Ada yang sudah kembali ke tanah, ada yang tidak ingin ditapaki manusia. Jalan lama itu bukan sekadar jalan. Jadi kenapa ditutup?" Pak Wiryo menghela napas berat. "Dulu ada kejadian, tapi bukan saya yang pantas cerita. Biar setelah pekerjaan Mas selesai, Mas pulang saja. Jangan cari tahu terlalu banyak." Jawaban seperti itu bukan menenangkan, justru menambah rasa penasaran dan kegelisahan. Malam berikutnya, gangguan kembali datang. Tepat pukul 9, saat desa mulai gelap seperti biasa, saya mendengar suara langkah lagi. Kali ini bukan satu, tapi beberapa, bergerak perlahan di antara pepohonan pinus. Tidak tergesa, ritmenya datar, seperti sekelompok orang berjalan tanpa tujuan. Saya mencoba mengintip dari celah jendela. Di antara gelapnya pinus, saya melihat 3 siluet. Tingginya tak sama, tapi semuanya kurus memanjang. Mereka bergerak bukan seperti orang, lebih seperti mengikuti alur tertentu, seperti sedang menyusuri jalan yang tidak terlihat oleh saya. Sesekali mereka berhenti. Salah satu menghadap ke arah rumah, kepalanya sedikit meneleng. Meskipun wajahnya tidak terlihat, saya bisa merasakan sesuatu menatap balik. Jantung saya berdegup cepat, tapi seluruh tubuh justru terasa dingin. Sekitar 5 menit kemudian, semua suara hilang. Desa tenggelam dalam senyap yang terlalu sempurna. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Bukan suara keras, hanya seperti seseorang menyentuhkan buku jari sekali saja. Namun ketukan itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya tidak berani membuka. "Mas Rama,"
suara Pak Wiryo terdengar dari luar, setengah berbisik. "Jangan dibuka, apapun yang mengetuk, jangan dijawab." Saya berdiri mematung. "Pak, itu siapa?" Ia menjawab pelan, "Makhluk yang lewat di jalan belakang, kadang penasaran dengan orang baru." Malam itu saya tidak tidur. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di desa tersebut, saya sadar ini bukan kebetulan. Sosok-sosok itu, suara langkah, listrik yang mati, semuanya tampak seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa lalu kelam desa ini, dan jalan lama yang mereka sembunyikan. Saya merasakan firasat buruk, saya tidak hanya kebetulan melihat mereka. Mereka juga sudah melihat saya. Sejak suara langkah dan ketukan pintu itu, saya memutuskan lebih sering berada di luar rumah pada malam hari, di rumah Pak Wiryo atau warung Bu Sari, meski saya tidak memberitahu alasan sebenarnya. Tapi ketenangan saya tidak bertahan lama. Siang berikutnya, ketika saya sedang memperbaiki kabel jaringan dekat balai desa, seorang pemuda bernama Johan, anak asli desa yang sering membantu saya, tiba-tiba memandang saya lama. Ada keraguan di wajahnya. "Mas, semalam Mas nggak apa-apa?" Saya menelan ludah. "Kok tanya gitu?" "Dengar-dengar, di rumah Pak Wiryo lampunya mati sendiri," ujarnya dengan suara diturunkan. "Itu biasanya tanda ada yang ngelewatin jalan belakang." Saya mengangguk perlahan. "Johan, kamu tahu apa soal jalan lama itu?" Ia terlihat gelisah, lalu duduk di batu di dekat kami bekerja. "Aku cuma tahu dari cerita bapak-bapak tua, dulu jalan itu dipakai warga buat turunan ke desa lain. Tapi ada kejadian waktu rombongan pulang dari pasar malam. Katanya mereka lihat seseorang berdiri di tengah jalan, tubuhnya kayak bayangan, lebih tinggi dari orang biasa. Lalu, besok paginya, salah satu warga hilang. Nggak ketemu sampai sekarang." Johan memandang sekitar sebelum melanjutkan. "Tapi, Mas, itu bukan kejadian pertama. Ada beberapa, karena itu jalan ditutup. Tapi bukan cuma karena hilangnya orang, ada juga yang dibilang tersesat di jalan yang padahal lurus. Mereka kembali lagi ke titik awal tanpa sadar sudah berjalan lama." Cerita itu membuat bulu kuduk saya meremang. Tidak ada unsur fantasi, namun cara Johan menceritakannya memberikan kesan bahwa kejadian itu memang nyata, diperbincangkan turun-temurun. Menjelang sore, ketika saya selesai bekerja, saya mengambil rute pulang yang sedikit memotong, melewati area dekat jalan lama. Saya tidak berniat mendekat, hanya sekadar lewat. Namun langkah saya berhenti begitu saja ketika melihat tanah di pinggir jalan tampak seperti ada bekas geseran kaki, panjang, beralur, seakan seseorang diseret. Saya jongkok, memperhatikan lebih dekat. Bekas itu masih baru, tanahnya lembab, belum kering, dan garisnya memanjang ke arah jalan lama yang tertutup itu. Rasa tidak nyaman merayap pelan di dada saya. Saya memutuskan mempercepat langkah, ingin segera kembali ke rumah. Namun malamnya, gangguan kembali hadir, lebih jelas daripada sebelumnya. Sekitar pukul 9:20, ketika desa sudah kembali tenggelam dalam sepi, terdengar suara langkah tergesa di halaman samping rumah. Bukan langkah orang biasa, ritmenya aneh, kadang cepat, kadang melambat. Lalu terdengar seperti sesuatu berhenti tepat di bawah jendela saya. Tak ada suara apapun setelah itu. Perlahan saya mendekat ke jendela. Dari celah kayu, saya melihat bayangan tipis berdiri membelakangi rumah. Tubuhnya condong ke depan seperti sedang menatap tanah. Bentuknya masih sama, kurus, tinggi,
tidak proporsional. Tiba-tiba sosok itu bergerak, kepalanya menengok ke belakang. Cepat sekali, meski tubuhnya tidak ikut berputar. Saya menjauh spontan, dada berdebar keras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tarikan napas panjang dari luar. Dalam, berat, dan sangat dekat. Saya membeku. Saya tahu sosok itu tahu saya sedang memperhatikannya. Lalu, tanpa suara langkah pergi, bayangannya hilang begitu saja. Saya tidak berani tidur malam itu. Saat sedang duduk di lantai dekat pintu, saya melihat sesuatu tepat di depan ambang pintu, tanah lembab yang terbawa masuk, membentuk pola garis panjang, sama seperti bekas seretan yang saya lihat siang tadi. Namun yang membuat saya benar-benar merinding adalah bau yang ikut terbawa. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, samar namun jelas bukan bau alam biasa. Saya menyadari sesuatu. Apapun yang mengikuti saya dari dekat jalan lama siang tadi, kini sudah menemukan jejak saya. Dan mungkin, sudah mengikuti saya pulang. Sejak tanah lembab itu muncul di ambang pintu, tidur saya tidak pernah benar-benar nyenyak. Rasanya seperti ada yang mengawasi setiap gerakan saya di dalam rumah. Dan semakin saya berusaha mengabaikan, semakin kuat perasaan itu menekan. Pagi harinya, Pak Wiryo datang ke rumah. Wajahnya tampak lelah, seolah ia tidak tidur semalaman. Ia memeriksa ambang pintu, lalu menghela napas panjang. Jejak seperti ini, sudah lama tidak muncul, gumamnya. Sebenarnya ini jejak apa, Pak? Tanya saya, mencoba menahan rasa takut. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia terlihat sedang menimbang seberapa jauh ia boleh memberitahu. Mas Rama, di sini, ada yang tinggal di sekitar jalan lama, ujarnya pelan. Dulu orang menyebut mereka penunggu jalur pulang. Bukan hantu yang menampakkan diri sembarangan. Mereka hanya muncul kalau ada orang yang tanpa sengaja memanggil. Saya mengerutkan dahi. Saya memanggil apa, Pak? Saya tidak melakukan apapun. Pak Wiryo memandang saya dalam. Terkadang, melihat ke arah mereka saja sudah cukup. Saya diam. Kata-katanya terasa terlalu jujur untuk disebut sekadar mitos. Siangnya saya bekerja bersama Johan. Ia tampak gugup, seperti ingin bicara sesuatu tapi takut didengar orang lain. Sambil memeriksa kabel di dekat persimpangan jalan lama, ia berbisik. Mas, semalam aku dengar suara aneh dari atas rumah Mas. Kayak ada yang duduk di atap. Saya terkejut. Kamu yakin? Yakin. Aku lewat depan rumah, terus dengar suara berat, kayak napas panjang. Di desa ini, kalau ada suara di atap malam-malam, itu biasanya salah satu dari mereka. Saya berhenti bekerja, menatap Johan. Kenapa mereka sampai mengikuti saya? Johan menelan ludah, lalu berkata pelan, Mas datang dari luar. Mereka itu suka penasaran sama pendatang, apalagi kalau pendatangnya sadar keberadaan mereka. Ucapan itu membuat tubuh saya merinding. Semakin saya tahu, semakin kuat saya merasa terlibat dalam sesuatu yang tidak saya pahami. Malamnya, gangguan datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih nyata. Sekitar pukul 10, ketika saya duduk di kursi kayu dekat jendela, suara langkah itu datang. Tidak pelan seperti sebelumnya, tapi berat seperti seseorang menyeret kakinya di tanah. Dari celah jendela, saya melihat bayangan hitam melintas di antara pinus. Lalu, sesuatu terjadi untuk pertama kalinya sejak saya tinggal di desa itu.
Salah satu dari mereka keluar ke area tanah terbuka. Tubuhnya terlihat jelas di bawah cahaya remang lampu halaman. Bentuknya memang seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan gerakannya seperti tubuh yang tidak lagi terbiasa digunakan. Ia berdiri tegak menghadap rumah, hanya beberapa langkah dari teras. Saya terpaku. Tubuhnya seperti tidak memiliki batas yang jelas antara kulit dan bayangan, seolah hanya diselimuti kabut gelap tipis. Lehernya panjang, kepalanya menunduk, rambutnya jatuh menutupi hampir seluruh wajah. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di sana, diam, seperti menunggu sesuatu dari saya. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah belakang, Pak Wiryo. Napasnya terburu-buru. Mas Rama, jangan lihat langsung. Teriaknya cepat. Saya menutup jendela spontan, tangan gemetar. Pak Wiryo mengetuk pintu dengan nada cemas. Mas, dengarkan saya. Mereka itu bukan hantu penasaran. Mereka itu sisa-sisa orang yang dulu tersesat di jalan lama. Tidak mati, tapi tidak bisa kembali sepenuhnya sebagai manusia. Saya menggigil. Jadi mereka apa, Pak? Bayang-bayang hidup, jawabnya pelan. Dan kalau mereka sudah mengenali bau seseorang, biasanya orang itu tidak boleh keluar rumah sampai 1 hari penuh. Kalau tidak, mereka mengikuti. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Malam itu, saya mengunci semua pintu. Saya duduk sambil memeluk lutut, menunggu suara langkah itu menghilang. Tapi suara itu tidak hilang. Justru semakin dekat, semakin sering. Dan sesekali, saya mendengar bunyi gesekan di dinding rumah, rendah, ritmis. Seolah mereka sedang mencari celah. Seolah mereka ingin memastikan, saya masih di dalam. Malam itu menjadi malam paling panjang yang pernah saya alami. Suara gesekan di dinding tidak berhenti. Kadang pelan, kadang panjang seperti sesuatu mengusap papan kayu rumah. Sesekali terdengar langkah berat di halaman, lalu berhenti tepat di depan pintu. Saya tidak berani bergerak. Lampu di ruang depan berkedip pelan. Saya mematikan semua peralatan agar rumah terlihat seperti sedang tidak dihuni. Namun itu tidak membantu. Suara-suara itu tetap mendekat, tetap berputar di sekitar rumah, seakan mereka tahu saya menunggu dalam ketakutan. Lewat tengah malam, saya mendengar sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Suara tarikan napas dari bawah lantai. Rumah panggung tua ini punya ruang kosong kecil di bawahnya, tapi tidak mungkin ada orang sembunyi di sana. Suara napas itu berat, seperti dada yang bergerak lambat, sangat lambat, seolah berasal dari tubuh yang sudah lama lupa cara bernapas. Saya menahan napas, duduk memeluk lutut, tubuh gemetar. Beberapa menit kemudian, pintu kamar bergetar pelan. Bukan seperti diketuk, tapi seperti ada yang mencoba menekan dari luar, lembut namun terasa jelas. Saya menahan diri untuk tidak bergerak, tapi rasa penasaran membuat saya sedikit mendekat ke pintu. Dari celah tipis di bawahnya, saya melihat bayangan kaki. Kurus, panjang, tidak seimbang. Berdiri diam menghadap pintu. Saya mundur pelan. Tiba-tiba terdengar suara lirih, sangat pelan, seperti seseorang mencoba berbicara tetapi pita suaranya hampir tidak berfungsi. Pulang. Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan kering yang dipaksa bekerja setelah bertahun-tahun tidak digunakan. Saya membeku. Pulangkan. Pulang kemana? Pulang dari mana? Atau, itu bukan bicara pada saya. Saya mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Tapi suara itu muncul lagi, sedikit lebih jelas.
langkan. Napas saya tercekat. Seiring suara itu bergema, saya mendengar langkah cepat dari arah luar rumah. Seseorang berlari, lalu mengetuk pintu depan keras-keras. "Mas Rama, buka, cepat buka!" Suara Johan. Saya bergegas membuka. Johan langsung menarik saya masuk ruang depan, wajahnya pucat. "Mas, ada yang ikut Mas dari jalan lama." Kami lihat bayangannya dari jauh. Saya menelan ludah. "Johan, apa yang mereka mau?" Johan gelagapan. "Mereka itu bukan cuma penunggu, Mas. Mereka itu orang-orang dulu yang hilang, tapi bukan hilang mati. Mereka hilang karena mengikuti sesuatu yang memanggil dari jalan lama. Dan kalau mereka sudah lihat seseorang." Ia berhenti, suara melemah. "Mereka ingin orang itu ikut kembali." Saya merasa dadaku dihimpit. "Kenapa saya, Han?" "Karena Mas lihat mereka terlalu jelas. Mas seakan, tanpa sadar, membuka jalan." Kami berdua duduk di ruang depan. Johan meletakkan dupa kecil yang ia bawa, menyalakannya, lalu menyuruh saya duduk diam. "Tetap di sini. Jangan lihat ke jendela, jangan panggil siapapun." Namun larangan itu tak bertahan lama. Dari balik dinding terdengar suara garukan, kali ini lebih keras, seperti kuku panjang menggesek papan. Saya menutup telinga, kepala tertunduk, tapi garukan itu makin meluas, menyebar ke semua sisi rumah. Seperti ada banyak tangan mengitari rumah dan menyeret kuku mereka sepanjang dinding. Lalu semua suara berhenti. Sunyi total. Sampai sesuatu menyentuh jendela. Tidak seperti mengetuk, suara itu seperti telapak tangan yang menempel, perlahan menurun meninggalkan bekas basah. Johan menahan napas, tubuhnya kaku. Dari luar terdengar lagi suara serak itu, lebih jelas, seperti tepat di sisi rumah. "Pulang, kan kami?" Kami terpaku. Saya tahu itu bukan memanggil saya sebagai orang hidup. Itu suara yang meminta dipulangkan. Sebagai apapun mereka kini berada. Beberapa detik kemudian terdengar gemerisik cepat, langkah-langkah berat bergerak menjauh, masuk ke barisan pinus. Saya dan Johan baru bisa bernapas lega. Namun sebelum suara itu lenyap sepenuhnya, terdengar sesuatu yang membuat tengkuk saya kembali dingin. Derak kayu pecah dari arah belakang rumah. Seperti ada sesuatu yang memaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati manusia. Johan menatap saya. "Mas, kalau itu sudah sampai ke jalur belakang, artinya mereka benar-benar mencari Mas. Besok pagi, Mas harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan lama itu." Saya menelan ludah, tubuh lemas. Untuk pertama kalinya saya sadar, esok hari akan menentukan apakah saya bisa pulang dengan selamat, atau ikut menjadi bagian dari bayang-bayang itu. Pagi itu, Johan datang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat kurang tidur, namun tekadnya kuat. "Mas Rama, kalau Mas siap, kita ke jalan lama sekarang. Kalau tidak dihadapi, mereka bakal terus datang." Saya mengangguk meski perut terasa mengerut. Ada bagian dalam diri saya yang ingin pergi dari desa itu saja, naik motor, turun gunung, dan tidak pernah kembali. Tapi saya tahu itu tidak menyelesaikan apapun. Jika benar mereka mengikuti jejak seseorang, pergi justru bisa membuat semuanya lebih buruk. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju papan kayu bertuliskan "Jalan Lama Ditutup". Udara di sekitar area itu terasa lebih lembab, lebih hening dari biasanya. Angin tidak bergerak sama sekali, dan pinus yang biasanya berdesir tampak seperti patung-patung sunyi.
Johan membawa dupa dan segenggam bunga setaman. Ini bukan ritual aneh, Mas. Bukan pesugihan. Cuma cara orang desa lama buat mengembalikan mereka yang tersesat. Saya mengangguk pelan. Kamu yakin ini cukup? Kita cuma manusia, Mas. Yang penting niatnya. Kami berdiri tepat di ambang jalan yang gelap itu. Jalan lama ternyata tidak sepanjang yang saya bayangkan, hanya sekitar 30 meter sebelum tertutup akar-akar pinus dan tanah longsoran. Tetapi suasana di dalamnya berbeda. Seakan masuk dunia yang sedikit miring dari dunia luar. Mas, taruh bunganya di ujung jalan, kata Johan sambil menyalakan dupa. Saya melangkah pelan, jantung berdegup lebih cepat. Tanah terasa gembur, seperti baru terinjak semalam. Saat saya menunduk meletakkan bunga, saya melihat sesuatu di tanah, jejak kaki panjang. Jumlahnya banyak, berlapis-lapis, seperti beberapa sosok berjalan mondar-mandir tanpa arah. Jejak itu berhenti tepat di tempat saya berdiri. Seolah mereka menunggu di sana. Saya merinding. Johan berdiri di belakang saya, membakar dupa sambil berbisik lirih. Siapapun kalian, kembalilah ke tempat kalian. Kami hanya ingin kalian pulang dengan tenang. Jangan panggil lagi yang hidup. Udara tiba-tiba berubah dingin. Dingin yang tidak wajar untuk pagi hari. Di sudut mata, saya melihat bayangan tipis bergerak di antara pepohonan. Tidak jelas bentuknya, namun saya tahu mereka ada. Berdiri di luar jangkauan cahaya matahari, memperhatikan. Johan memegang lengan saya. Mas, jangan lihat langsung. Tapi rasa penasaran menggerakkan kepala saya. Di antara kabut tipis yang muncul tiba-tiba, saya melihat siluet tubuh-tubuh tinggi itu. Beberapa berdiri diam, beberapa membungkuk seperti mencari sesuatu. Namun kali ini mereka tidak bergerak mendekat. Tidak pula menatap, seolah hanya hadir. Saya menyadari sesuatu. Mereka bukan datang untuk mengambil saya. Mereka datang karena tempat ini, jalan lama ini, memang satu-satunya pulang yang mereka punya. Saya meletakkan bunganya, lalu mundur pelan. Sudah, Mas, kata Johan. Kita pergi. Jangan balik badan sampai keluar dari area ini. Kami berjalan menjauh perlahan. Tidak menoleh, tidak mempercepat langkah. Dan semakin jauh kami meninggalkan jalan itu, semakin ringan udara di sekitar kami. Begitu keluar dari batas jalan lama, angin kembali berhembus. Suara pinus kembali terdengar. Suasana desa kembali seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Di dekat balai desa, Pak Wiryo sudah menunggu. Sudah, tanyanya pelan. Saya mengangguk. Bagus. Biasanya kalau sudah dipulangkan, mereka tidak muncul lagi. Saya tidak menanyakan detail lebih jauh. Saya tahu beberapa hal memang dibiarkan tidak sepenuhnya dijelaskan di desa-desa tua seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghormati apa yang tidak lagi bisa dijelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan panjang di jendela. Tidak ada garukan di dinding. Rumah Pak Wiryo sunyi dengan cara yang manusiawi, bukan sunyi yang berat seperti sebelumnya. Saya duduk di teras, memandangi jalan desa yang gelap. Ada perasaan aneh, campuran lega dan sedih. Lega karena gangguan itu berhenti. Sedih karena saya paham, yang menghantui saya bukan makhluk jahat atau penunggu haus korban. Mereka hanyalah sisa-sisa orang yang tidak pernah benar-benar kembali dari jalan lama itu. Dan mereka bukan mencari saya. Mereka hanya mencari jalan pulang.
Beberapa hari kemudian, pekerjaan saya selesai. Saya pamit pada warga. Sebelum saya pergi, Johan menepuk bahu saya. "Mas, kalau suatu hari lewat daerah lain yang ada jalan lama seperti ini, jangan berhenti lama. Jangan lihat ke dalam terlalu dalam." Saya tersenyum tipis. "Iya, Han. Sekarang saya mengerti." Saat motor saya melaju menuruni jalan desa, saya menoleh sekali ke arah pinus di kejauhan. Jalan lama sudah tidak terlihat dari sini, tapi saya tahu tempat itu akan tetap ada, sunyi, lembab, dan dijaga oleh sosok-sosok yang hanya ingin diingat sebagai orang yang pernah tersesat. Dan perjalanan pulang hari itu terasa berbeda. Karena kini saya tahu, tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Sebagian hanya mencari seseorang yang cukup peka untuk mendengar permintaan terakhir mereka.